Laut tentang keindahan, laut tentang pesona, laut tentang suasana hati, dan laut adalah tentang inspirasi. Sambori. Udah sampai nih ya. Oke, bismillah. Wah. Nah pemirsa, sekarang saya sudah di Pulau Sombori. Saya akan menikmati keindahan dan pesona yang ditawarkan di tempat ini. Pulau Sombori, it's time to explore you. Akhirnya saya tiba juga di Sombori, tempat yang sejak lama ingin saya datangi. Saya telah dijemput Rima di dermaga Sombori. Rima adalah teman lama saya. Pertemanan kami hanya dipisahkan karena tugas dan pekerjaan kami masing-masing. Namun hubungan pertemanan kami tetap terjalin berkat teknologi saat ini. Sehingga kedatangan saya ke tempat ini telah dinanti. Saat ini, Rima sering menggunakan waktu luangnya sebagai pemandu wisata di kawasan objek wisata Sombori. Mumpung punya teman seperti Rima, sehingga saya berkesempatan menikmati pesona Sombori dan kawasan di sekitarnya. Sesuai janji Rima, dia akan menunjukkan dan mengantar saya ke semua spot wisata di kawasan Pulau Sombori, bahkan akan mendampingi saya saat diving. Hati-hati nih, tempatnya bengkok. Sini. Wah. Oke, gaya lagi ya. Oh iya, Sombori adalah sebuah pulau yang masuk dalam wilayah Desa Mbokita, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan Desa Mbokita terdiri dari sekian banyak pulau kecil dan pulau-pulau karang yang menawan. Dan satu di antaranya, Pulau Sombori ini. Setibanya di Pulau Sombori, langsung saja Rima memperlihatkan kawasan dan suasana pulau kecil yang ternyata sangat indah ini. Dan memang inilah yang kuharapkan, sekaligus memanfaatkan waktu kunjungan saya di sini. Sambil berjalan di atas titian jembatan yang menghubungkan pantai dan semua cottage yang ada, Rima terus memberi penjelasan tentang kawasan ini. Di mata saya, Pulau Batu Karang ini memang sungguh sangat luar biasa. Hampir di semua sisi dan sudut pulau terlihat dinding karang bak terukir bagai dekorasi yang membuat kawasan pulau ini makin indah. Sekarang kita udah menuju ke Puncak Kayangan. Oke, ini mulai trekkingnya ya? Iya. Ini kira-kira Masih di Pulau Sombori, Rima mengajak saya untuk menuju ke salah satu puncak di arah utara Pulau Sombori. Warga setempat menyebutnya Puncak Kayangan. Puncak Kayangan Sombori hanya berjarak tidak lebih 100 meter dari lokasi tempat menginap pengunjung saat berada di Sombori. Dan dapat ditempuh dengan menaiki anak tangga yang telah tertata baik. Saat menaiki Puncak Kayangan, saya juga boleh menikmati suasana alam nan sejuk dengan pepohonan rindang nan asri yang tumbuh di sela-sela batu karang. Nah, ini nih yang namanya Puncak Kayangan.
Bagus kan? banget, Rima. Iya, di sini tempat orang kalau foto-foto. Tapi fotonya di bawah situ ya? Iya, ayo. Oke, kita lanjut ya. Kita sudah sampai. Kita udah sampai nih di puncak Kayangan. Spot Iya. foto terbaik di puncak Kayangan. Can you see the view? Wow, ini dia yang disebut puncak Kayangan di Pulau Sombori. Amazing! Di tempat ini, kita boleh melihat hamparan pulau-pulau kecil yang berdiri kekar dikelilingi air laut dengan warnanya yang khas. Ya mantap kan, 1, ganti 2, 3, lagi satu kali 1, jalan. Semua pengunjung yang datang ke Sombori pasti tidak akan melewatkan waktunya untuk mendatangi puncak Kayangan. Karena tempat ini menjadi spot foto terbaik di Pulau Sombori dengan latar belakang hamparan pulau-pulau karang. Tentunya kesempatan ini tidak saya sia-siakan untuk berfotoria dengan Rima. Wow, amazing! Sungguh luar biasa kawasan ini. Bagi saya tempat ini sungguh mempesona bahkan menakjubkan. Dari puncak Kayangan Pulau Sombori, selanjutnya saya diajak Rima ke Pulau Goa Berlian. Menurut Rima, Pulau Goa Berlian dapat ditempuh dengan perahu motor dengan waktu tidak sampai 10 menit. Sambil kita menikmati keindahan pulau-pulau karang kecil yang dilewati. Tak berselang 10 menit dari Pulau Sombori tadi, akhirnya kami tiba di Pulau Goa Berlian. Ternyata di tempat ini telah tersedia dermaga kayu sebagai tambatan perahu motor yang digunakan pengunjung datang ke tempat ini. Oke, nah adikku kita udah sampai, ini namanya Goa Berlian. Oke, nah pemirsa kita sekarang, saya dan Rima udah sampai di Goa Berlian. Tapi sebelum kita masuk ke goanya, kita trekking dulu lagi ya? Iya, betul. Yuk! Dari dermaga kayu, kami langsung menaiki titian kayu untuk naik dan masuk ke dalam goa. Sejenak memperhatikan mulut goa yang berdiameter kurang lebih 5 meter. Selanjutnya, Rima mengajak saya untuk masuk ke dalam goa. Nah, jadi kita sudah sampai di Goa Berlian. Iya. Karena dalam goa gelap, jadi kita sudah sediakan senter. Oke. Kita lihat tuh kenapa bisa disebut sama Goa Berlian. Setibanya di dalam goa, sontak saya terkagum-kagum dengan Goa Berlian ini. Stalaktit dan stalagmit yang menggantung dari langit-langit goa dan yang berdiri kokoh dari dasar goa, bahkan ada yang telah saling terhubung, memperlihatkan keindahan tiada tara, bak pahatan yang sempurna dari pencipta alam semesta ini. Rasa kagum yang luar biasa untuk pertama kali saya melihat Goa Berlian yang dipenuhi stalaktit dan stalagmit yang terbentuk selama jutaan tahun ini. Kekaguman yang luar biasa mengajak saya terus menyusuri semua sudut goa yang tergolong besar ini. Bahkan menaiki beberapa batu untuk mencapai ketinggian di dalam goa agar bisa menatap eksotika keseluruhan goa dari ketinggian di dalamnya. Disebut Pulau Goa Berlian karena di beberapa stalaktit dan stalagmit di dalam goa, ketika mendapat pantulan cahaya, akan terlihat kilau-kilauan menyerupai kilauan berlian.
Saat akan meninggalkan Gua Berlian, Rima menunjukkan kepada saya beberapa stalaktit besar yang menggantung di langit-langit mulut goa yang ketika dipukul dengan tangan atau dengan benda apa saja akan mengeluarkan bunyi yang menggema. Wow, keren kan? Tapi nggak terlalu nyaring ya. Nah, saatnya kita akan ke tempat menyelam. Seperti janji Rima pada saya untuk memperlihatkan keindahan bawah laut kawasan Pulau Sombori. Perjalanan menuju ke spot penyelaman pun tidak jauh, baik itu dari Pulau Gua Berlian ataupun langsung dari Pulau Sombori. Dari sekian banyak spot penyelaman di kawasan Pulau Sombori, Rima mengajak saya menuju spot penyelaman yang berada di depan Pulau Mbokita. Karena di tempat itu, saya juga diharuskan untuk melakukan transplantasi terumbu karang. Juga karena kami telah ditunggu teman Rima di tempat penyelaman. Dan akhirnya kami tiba di Desa Mbokita. Oke, nah adikku, jadi Iya. di sini namanya Desa Mbokita. Heeh. Aku punya teman yang akan jadi buddy kita buat diving. Oke, oh ini ya. Ah, Kak Ciko. Halo, Ciko, saya Diku. Rima sudah lama aku tunggu dari tadi. Kalau apa tadi kita Kita masih habis ke jalan-jalan Bogor, nih. Iya. Jadi kita mau diving ya ini? Iya. Spotnya di mana? Kita akan lakukan sebagai tamu yang datang. Mm-mm. Kita akan lakukan transplantasi karang. Oh, Habis itu iya, kita iya. diving di spot-spot. Oke. Di sini salah satu spotnya yang menarik. Sip. Oke, kalau gitu Oke, kita let's go. prepare ya. Kita ke dive centernya. Oke. Ternyata Bang Ciko adalah teman sejawat Rima sebagai pemandu wisata, terutama bagi wisatawan yang ingin melihat keindahan bawah laut di kawasan Pulau Sombori, yang posnya berada di Desa Mbokita yang juga Pulau Mbokita. Tak menunggu lama, Rima dan Ciko langsung mempersiapkan semua kebutuhan dan perlengkapan selam yang akan kami bertiga gunakan. Memang sih, saya sudah pernah 2 kali melakukan penyelaman. Ilmu dan penguasaan serta teknik menyelam tergolong masih pemula. Oleh sebab itu, saya sangat berterima kasih kepada Rima dan Ciko untuk mengajak dan mendampingi saya dalam penyelaman kali ini. Nah sini putar. Karena dia nggak muat di dalam sini. Terus ini disambungkan ke sini. Buat kontrol naik turunnya di sini. Karena dalam penyelaman ini saya diminta untuk melakukan transplantasi terumbu karang, sebagai buktinya saya harus menuliskan nama saya untuk diikatkan pada terumbu karang yang akan ditransplantasi. Dan setelah semuanya siap, saatnya kami masuk ke dalam laut. Tahan napas ini lah. Perkeluarkan dari hidung. Setelah melakukan penyesuaian sejenak dengan temperatur dan suhu air laut, Rima dan Ciko langsung menuntun saya ke tempat melakukan transplantasi terumbu karang, yang bibitnya telah dipersiapkan Ciko sebelumnya. Bibit terumbu karang yang akan ditransplantasi diambil dari bibit karang muda yang masih hidup. Kemudian diikatkan ke wadah besi yang telah disiapkan sebelumnya. Saat mengikat terumbu karang yang ditransplantasi, bibit terumbu karang harus menyentuh atau menyatu dengan besi sebagai wadah untuk memudahkan terumbu karang tumbuh. Menurut Rima dan Ciko, tujuan mereka melakukan transplantasi terumbu karang di kawasan laut Pulau Sombori dan di laut dan pantai Desa Mbokita agar kelestarian lingkungan bawah laut kawasan tersebut tetap terjaga dan menjadi tempat berkembang biak berbagai jenis ikan, sekaligus untuk merehabilitasi kembali terumbu karang yang telah rusak di kawasan ini. Ternyata Rima dan Ciko
adalah orang-orang yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan. Salut dan bangga dengan dua teman saya ini. Kedatangan saya di tempat ini ternyata juga disambut oleh kawan ikan. Lihat, kawanan ikan-ikan ini terus mengelilingi kami bertiga. Ternyata kawasan bawah laut Pulau Sombori dan Pulau Mbokita sungguh sangat menarik. Terima kasih ya Bang Ciko sudah mendampingi saya dalam penyelaman ini. Usai melakukan penyelaman dan transplantasi terumbu karang, selanjutnya Rima mengajak saya berpindah di salah satu titik yang dikelilingi pulau-pulau karang kecil. Menurut Rima, yang selama ini sering menemani pengunjung yang datang ke sini, tempat ini adalah tempat yang pas untuk mandi-mandi. Karena air laut di tempat ini adalah yang terbersih. Saya sih mengikuti saja ajakan Rima, karena salah satu hobi saya adalah berendam di air laut. Wow! Kawasan Pulau Sombori memang kawasan yang sangat indah. Selanjutnya, Rima mengajak saya ke salah satu tempat yang disebut Air Kiri. Masih dengan menggunakan perahu motor, kami menuju objek wisata Air Kiri yang juga tidak seberapa jauh. Di lokasi Air Kiri, ternyata juga sudah tersedia dermaga kayu sebagai tempat tambatan perahu motor pengunjung. Disebut Air Kiri dikarenakan di tempat ini terdapat sebuah mata air tawar di sela-sela dinding batu karang yang airnya hanya dapat dijangkau dengan menggunakan tangan kiri. Dan menurut cerita Rima, bagi anak muda yang belum menikah, ketika bisa menjangkau mata air tawar di Air Kiri ini, pasti akan segera mendapat jodohnya. Semoga saja ya. Dan sekarang saya mau coba apakah benar cuma bisa tangan kiri. Tapi ini nggak apa-apa ya? Nah terus airnya dipakai cuci muka katanya supaya dapat jodoh. Kayak Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Kawasan Air Kiri yang terletak di antara dua pulau dengan dinding karang yang kokoh memperlihatkan kekhasannya tersendiri. Di antara dua pulau atau selat Air Kiri, terdapat juga hamparan pasir putih yang tergolong indah. Di atas pasir putih ini, saya mencoba meresapi suasana alam yang luar biasa sejuk. Masih di kawasan Air Kiri, terdapat sebuah gerbang laut yang oleh masyarakat setempat menyebutnya dengan Gerbang Sombori. Gerbang yang akan memasuki kawasan wisata Sombori berupa dua buah pulau dengan dinding pulau yang cukup tinggi dan sebenarnya adalah selat. Jarak antara pulau satu dengan pulau yang satunya kurang lebih 100 meter. Disebut Gerbang Sombori dikarenakan dua pulau yang menyerupai gerbang adalah salah satu jalan masuk bagi perahu motor bahkan kapal motor dari arah utara atau dari arah timur untuk menuju ke kawasan wisata Laut Sombori. Indah bukan?
Saat matahari mulai condong ke barat, Rima mengajak saya ke salah satu pulau yang disebut Pulau Koko. Pulau Koko ini diambil dari nama coconut. Disebut Pulau Koko karena pulau ini satu-satunya pulau yang banyak ditumbuhi pohon kelapa. Halnya di tempat-tempat sebelumnya, di Pulau Koko ini saya tak ketinggalan untuk menikmati suasana alam nan indah dari bukit dan dermaga kayu Pulau Koko. Kawasan wisata laut Pulau Sombori ternyata sampai saat ini sudah banyak dikunjungi wisatawan dari luar Sulawesi Tengah. Mereka sangat kagum dengan pesona yang ditawarkan Sombori. Kalau mau datang liburan, wajib datang di Sombori, di tempat ini di Morowali. Tempatnya itu keren, nyaman, terus cocok untuk kita yang kerja di kota mau datang liburan di tempat ini, bagus. Ini tuh recommended di sini. Untuk masyarakat luar, kalau butuh referensi tempat wisata, mungkin Sombori adalah salah satu tempat terbaik untuk berwisata. Bagi masyarakat setempat, ternyata keberadaan Sombori ini dapat memberi nilai tambah ekonomi dengan kehadiran para wisatawan. Apalagi tempat ini terbilang indah, aman, dan nyaman. Saya mengajak kepada masyarakat umum, masyarakat Indonesia, supaya mari kita berkunjung ke Sombori untuk menikmati pesona Sombori yang indah. Kawasan wisata Laut Sombori ternyata sebuah kawasan yang memiliki daya tarik tersendiri. Semuanya lengkap dan sungguh menakjubkan. Selama 2 hari di Sombori, saya boleh menikmati tidak kurang dari 10 spot wisata yang ditawarkan di sini. Saya juga sangat berterima kasih pada Rima dan Ciko yang telah mengajak saya ke tempat ini sekaligus mengajak saya melakukan penyelaman di sini. Saat malam sebelum meninggalkan Sombori esok pagi, Rima mengajak saya menikmati suasana pantai malam hari di Sombori. Ah, Sombori, kau telah membuat saya jatuh cinta. Itulah Pulau Sombori, pulau dengan begitu banyak keindahan pantai dan juga biota lautnya sehingga dijuluki dengan Hidden Paradise from Morowali. Sehingga pemirsa yang mencintai wisata laut belum lengkap rasanya kalau belum datang ke Pulau Sombori. Dari Desa Mbokita, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, saya dan Rima pamit undur diri. Sampai jumpa! Ayo kita lanjut nih, bakar-bakar ikannya. Aduh, udah.